Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan atau bacaan Injil pada hari ini, Minggu 1 November 2020. Hari ini adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita bersyukur bahwa gereja diperkaya dengan hadirnya orang-orang kudus, orang-orang yang mempersembahkan atau membaktikan hidupnya demi kerajaan surga, orang-orang yang membaktikan dirinya dalam gereja, orang-orang yang menjadi panutan, menjadi contoh, memberikan teladan hidup kepada kita sekalian dengan segala jatuh bangunnya menjadi orang kudus. Biarlah para kudus ini saat ini menjadi pendoa bagi kita sekalian yang masih bersiarah di dunia ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Injil mengisahkan 8 sabda bahagia yang biasa kita kenal itu, yang baik untuk kita renungkan pada hari ini. 8 sabda bahagia menjadi penuntun bagi kita, bagaimana itu kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Biasanya kebahagiaan itu atau orang yang berbahagia itu kita kaitkan dengan orang yang kaya, dengan orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang dimuliakan. Tetapi sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini dikenakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang rupanya hidupnya memiliki kualitas kepada Allah. 8 sabda bahagia itu mau mengajarkan kita sekalian, orang Kristiani, pengikut Kristus, untuk mengupayakan beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, dan beberapa hal ini baik kita renungkan dalam hidup ini. Dalam ke-8 sabda bahagia itu, yang pertama misalkan saja, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus mau mengatakan apa kepada kita? Bukan berarti kekayaan itu tidak penting, tetapi kita ini mau dalam hidup kita mengandalkan Allah. Saya sungguh tergantung kepada Allah. Allah adalah sosok pribadi yang mau saya temukan, yang mau saya dapatkan dalam hidup ini. Tuhan itu adalah sosok pribadi di mana saya mau dekat dengan Dia. Allah lah yang saya cari. Tuhanlah yang mau saya temukan dalam hidup ini. Yesuslah yang menjadi andalan dalam kehidupan saya. Bukan materi, bukan hal-hal duniawi, tetapi Tuhan yang adalah penuntun kita. Itu yang mau saya dapatkan dalam hidup ini. Dan bagi saya, Tuhan adalah segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Hidup saya mau saya serahkan kepada Tuhan, dan saya sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam sabda bahagia juga yang bisa kita baca, yang bisa kita renungkan, bagaimana itu sikap hati kita, sikap batin kita itu, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, lemah lembut, murah hati, membawa damai, melakukan kebenaran. Itu ciri khas kita sebagai orang pengikut Kristus yang mau bahagia. Kalau kita mau bahagia, bukannya kita menampilkan egoisme diri kita, tetapi kita bisa bersikap lemah lembut kepada orang lain, baik kepada orang lain, tidak kasar, tidak mengumpat, tidak meremehkan, tidak mencaci maki. Itu kata-kata yang keluar dari mulut kita, tindakan yang keluar dari dalam diri kita itu sopan, halus, berkenan kepada sesama. Itu kalau kita mau bahagia. Murah hati, jangan jadi orang pelit. Berbela rasa, ya, kepada orang lain,
kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang berkesusahan. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan yang adalah anugerah dari Tuhan. Baik, bila kita itu bisa berbagi kepada sesama. Ingat, murah hati itu memang tidak menambah kekayaan kita secara fisik, secara duniawi, tapi sikap murah hati kepada orang lain menambah kekayaan batin kita. Kegembiraan batin itu bisa kita dapatkan kalau kita mau membantu, mau menolong orang lain. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, ya, berbahagialah mereka yang murah hati. Karena benar dari kemurahan itu yang kita lakukan kepada orang lain, maka kita bersuka cita. Karena saya bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, membantu orang lain. Dan ketika saya melihat ada orang lain yang bergembira karena saya bantu, disitulah dia letak kegembiraan kita. Tidak pelit kepada orang lain. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, mari ke dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Ciptakanlah damai, wujudkanlah damai dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda di kantor, berhadapan dengan masyarakat, juga di gereja. Jangan jadi di rumah tangga itu Anda membawa peperangan terus, ribut terus, cekcok terus. Jangan jadi orang yang aneh-aneh, pembawa ribut misalkan saja dalam gereja, di tengah masyarakat Anda. Tapi wujudkanlah, jadilah pelaksana damai dalam hidup ini. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lakukanlah kebenaran. Ini, berbahagialah orang yang menjadi pelaksana kebenaran yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Menjauhkan diri dari yang jahat, menjauhkan diri, menolak godaan-godaan setan, menolak godaan-godaan si jahat, si iblis. Bersikap jujur, bersikap setia, menolak korupsi. Itu yang mestinya kita lakukan dalam hidup ini bila kita mau disebut sebagai orang yang berbahagia karena melakukan kebenaran. Begitu banyak tawaran-tawaran duniawi ini yang menutup, membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Tetapi yang kita pilih yang salah, yang keliru. Yang salah itu harusnya kita tolak, yang benar itu harusnya kita lakukan. Jangan kebalikannya. Yang benar kita tolak, yang jahat kita lakukan. Ini kalau kita mau melakukan kebenaran. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, berbahagialah untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Iman kita tetap kuat kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ini goyah, iman kita goyah, kepercayaan kita ini goyah. Ya karena dianiaya oleh orang lain, karena dicela oleh orang lain. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Godaan-godaan itu untuk meninggalkan Tuhan Yesus begitu kuat, terutama dengan hujatan-hujatan, celaan dari luar. Tapi kita nggak usah takut, karena Tuhan itu menyertai kita. Tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Tetap pandang Tuhan Yesus sebagai penyelamat saya, penyelamat Anda, penyelamat kita. Dan imanku kepada Tuhan Yesus tidak pernah bisa dirampas, tidak pernah bisa dimusnahkan oleh orang lain. Saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita mohon kekuatan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.